Pernyataan mengejutkan datang dari mantan kapten Red Sparks, Lee So-young, yang mengaku bahwa musim ini merupakan periode terburuk dalam sejarah transfer Liga Voli Korea, sejak Megawati Hangestri tidak lagi bermain di kompetisi tersebut. Bahkan, Lee So-young memberikan alasan mengapa dirinya memutuskan untuk pensiun dari Liga Voli Korea karena kepergian Megawati. Tidak hanya itu, Lee So-young juga menyatakan bahwa dampak kepergian Megawati sangat besar bagi Liga Voli Korea, di mana saat ini KOVO mengakui kerugian miliaran rupiah akibat banyaknya pemain asing yang mengundurkan diri. Berikut penjelasan lengkapnya. Tunggu dulu sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan berikan komentar terbaik agar channel ini berkembang. Liga Voli Korea dipastikan akan kehilangan salah satu sosok paling ikoniknya musim depan. Lee So-young, mantan kapten Red Sparks yang dikenal dengan julukan Sokap di lapangan, mengumumkan keputusan mengejutkan untuk pensiun dari Liga Voli Korea. Namun yang menarik, bukan cedera atau faktor usia yang menjadi alasannya, melainkan satu nama yang sangat familiar di telinga publik Indonesia, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Da So-young, bintang voli Korea yang pernah membela Red Sparks dan menjabat sebagai kapten pada musim 2023-2024, secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali bermain di Liga Korea. Alasan utamanya adalah karena Megawati Hangestri tidak lagi bermain di Liga Voli Korea. Saya telah memutuskan untuk pensiun. Liga Korea sudah tidak menarik lagi bagi saya. Saya sangat kecewa ketika mengetahui Megawati tidak akan kembali musim ini. Jujur, hal itu membuat saya kehilangan gairah untuk bermain lagi, ungkap So-young. Pernyataan tersebut sontak mengejutkan banyak pihak, tidak hanya karena datang dari pemain sekaliber Lee So-young, tetapi juga karena menyentuh hal yang jarang dibicarakan secara terbuka oleh seorang pemain senior, yaitu kehilangan daya tarik kompetisi karena kepergian satu sosok pemain asing. Musim 2023-2024 menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karir Lee So-young. Bersama Megawati Hangestri dan Giovanna Milana, Red Sparks menjelma menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di Liga Voli Korea. Ketiganya tampil padu tidak hanya dalam hal permainan, tetapi juga memiliki chemistry yang luar biasa di dalam dan luar lapangan. Media Korea bahkan menjuluki trio Red Sparks tersebut sebagai trio MSG, yang merupakan kombinasi mematikan. Lee So-young dan Megawati dikenal sangat dekat, dengan kedekatan yang melampaui batas rekan setim biasa sehingga membentuk ikatan emosional dan profesional yang kuat. Kami bertiga, saya, Megawati, dan Jia, memiliki hubungan yang sangat spesial. Kami seperti keluarga ketika bermain bersama, kenang So-young. Salah satu fakta paling mencengangkan adalah Lee So-young menolak tawaran senilai 10 miliar rupiah dari AI Papers, salah satu klub pesaing yang sangat ambisius membangun skuadnya untuk musim depan. Tawaran tersebut seharusnya menempatkan Lee So-young sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Liga Korea, bahkan melampaui Kim Yeon-kong yang sebelumnya memegang rekor dengan kontrak senilai 9 miliar rupiah. Namun Lee So-young menolaknya bukan karena faktor finansial, melainkan karena hatinya sudah tidak lagi tertarik dengan voli Korea, setidaknya selama Megawati tidak ada di sana. Saya tidak bermain untuk angka. Saya bermain untuk perasaan, untuk semangat, untuk momen-momen yang membuat saya bangga menjadi pemain voli. Dan semua itu ada saat saya bermain bersama Megawati. Sekarang tidak ada lagi, tegas So-young. Keputusan Lee So-young langsung membuat KOVO mengambil langkah cepat. Federasi Liga Voli Korea bahkan dikabarkan menawarkan insentif tambahan termasuk posisi sebagai duta liga dan kapten kehormatan untuk klub manapun jika dia bersedia bermain satu musim lagi. Namun semua tawaran tersebut ditolak. Saya menghormati usaha KOVO, tapi liga ini sudah kehilangan daya tariknya. Para pemain besar pergi, pemain asing mundur satu persatu, dan Megawati adalah jiwa baru liga ini. Tanpa dia, saya tidak tertarik. Jelas So-young, kini KOVO berada dalam posisi yang sangat krusial. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa federasi mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah dari segi nilai transfer, sponsor, dan hak siar, karena mulai ditinggalkan pemain bintang dan kehilangan minat pasar luar negeri. Masalah tidak berhenti pada Lee So-young. Sejak kepergian Megawati dari Liga Voli Korea, tercatat lebih dari separuh pemain asing asal Asia dan Eropa memilih mundur atau tidak memperpanjang kontrak mereka dengan klub-klub Korea. Alasannya serupa, yaitu ketertarikan terhadap liga yang menurun drastis. Ketiadaan nama-nama besar seperti Kim Yeon-kong yang pensiun dan Megawati Hangestri yang memilih tidak kembali membuat banyak pemain merasa Liga Korea kehilangan kelasnya.
Apa yang terjadi di Liga Korea sekarang adalah refleksi dari kegagalan mempertahankan para ikon. Liga butuh wajah baru dan Megawati sempat menjadi wajah itu. Tapi sekarang wajah itu hilang. Kata salah satu agen pemain asing yang enggan disebut Amormal namanya. Meski mengumumkan pensiun, Lee So-young meninggalkan secercah harapan bagi para penggemarnya. Dalam pernyataan terakhirnya, ia mengungkap bahwa siap kembali bermain jika Megawati suatu saat kembali ke Liga Voli Korea. Saya tidak menutup pintu selamanya. Jika Megawati kembali, saya akan mempertimbangkan kembali. Saya akan bangkit dan bermain dengan hati yang sama seperti dulu, ungkap So-young. Pernyataan ini memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan banyak fans Indonesia yang membanjiri akun media sosial Lee So-young dengan ucapan terima kasih dan harapan agar ia dan Megawati bisa bersatu lagi di masa depan. Keputusan Lee So-young bukan sekadar perpisahan seorang pemain dengan liga yang membesarkannya. Ini adalah simbol dari pergeseran besar yang sedang terjadi dalam dunia voli Korea Selatan. Perginya Megawati, mundurnya pemain asing, dan pensiunnya pemain-pemain senior adalah sinyal bahwa Liga Korea membutuhkan pembenahan besar-besaran, baik dari segi visi kompetisi, pengelolaan pemain asing, maupun cara mempertahankan talenta bintang. Lee So-young telah berbicara dengan hati. Ia memilih kejujuran dan kesetiaan ketimbang popularitas dan uang. Dan dengan itu, ia telah memberi pelajaran penting bahwa dalam dunia olahraga, koneksi emosional dan rasa hormat antar pemain lebih bermakna dibanding sekadar angka kontrak. Di sisi lain, pernyataan sederhana namun syarat makna dan ambisi besar keluar dari mulut Megawati Hangestri Pertiwi dalam sebuah wawancara santai di kanal YouTube Indonesia. Dalam kesempatan itu, mantan bintang Red Sparks asal Indonesia ini tanpa ragu menyatakan keinginannya untuk mewujudkan mimpi besar bermain di Liga Voli Turki. Tidak butuh waktu lama, pengakuan tersebut langsung menyita perhatian media Korea Selatan, termasuk salah satu media olahraga ternama yaitu MK Sports, yang secara terang-terangan mengaku terkejut dan terpukau dengan keberanian serta visi panjang Megawati. Bukan hanya sekadar rumor, pernyataan Megawati adalah pengakuan yang lahir dari impian lama yang selama ini tersimpan rapi. Saya ingin banget main di Liga Voli Turki, meskipun mungkin bukan di tim utama, yang penting saya bisa menambah pengalaman, ujar Megawati dengan wajah berseri-seri namun serius. Pernyataan tersebut tidak hanya mengejutkan karena disampaikan secara terbuka, tetapi juga karena datang dari salah satu bintang Asia Tenggara yang baru saja mencuri perhatian di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Dalam laporan eksklusifnya, MK Sports menulis bahwa Megawati bukanlah pemain biasa. Sebagai pemain asing asal Asia Tenggara, performanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea berhasil menarik simpati dan apresiasi luas. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba mengungkap impiannya untuk melanjutkan karier ke Turki, negara dengan liga voli wanita terbaik di dunia, media Korea pun terpukau. Ini pernyataan yang mengejutkan. Kami tidak menyangka Megawati akan berani mengungkap hal ini secara publik, terlebih lagi keinginan untuk bermain di liga yang levelnya lebih tinggi dari Liga Korea, tulis MK Sports. Media tersebut menilai keberanian Megawati sebagai refleksi dari tekad besar sang pemain yang selama ini dikenal rendah hati, namun memiliki etos kerja luar biasa. Mereka juga menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi awal dari babak baru karier Megawati di Eropa, jika sang pemain benar-benar direkrut oleh salah satu tim di Turki. Keinginan Megawati bermain di Turki bukan tanpa alasan. Liga Voli Turki dikenal sebagai salah satu yang paling kompetitif dan prestisius di dunia, di mana klub-klub besar seperti Vakifbank, Eczacıbaşı, dan Fenerbahçe menjadi rumah bagi pemain-pemain top dunia. Bermain di sana bukan hanya soal pengalaman, tetapi juga tentang pengakuan level tertinggi sebagai pemain profesional. Megawati menyadari bahwa perjalanan ke sana tidak mudah. Namun ia tidak mematok harus langsung bergabung ke klub raksasa, justru ia ingin membangun dari bawah dengan tekad kuat untuk mengasah kemampuan dan memperluas wawasan. Saya ingin coba tantangan baru. Saya ingin membuktikan bahwa pemain dari Asia Tenggara juga bisa bersaing di level Eropa. Liga Turki adalah impian saya sejak lama, tegas Megawati. Selain keinginannya bermain di Turki, Megawati juga menyampaikan ambisi pribadinya yang tidak kalah menggetarkan yaitu membawa timnas voli putri Indonesia meraih medali emas di Asia Games. Sebuah prestasi yang hingga kini masih menjadi mimpi besar bagi voli putri Indonesia. Saya masih ingin medali emas di SEA Games, saya belum pernah dapat emas. Kalau perak sudah pernah, waktu tahun 2017 itu pun sudah menunggu 20 tahun. Jadi medali emas itu ingin sekali, ungkap Megawati.
Kata-kata tersebut mencerminkan bahwa Megawati bukan hanya seorang atlet profesional, tetapi juga patriot yang memiliki semangat membara untuk mempersembahkan prestasi bagi bangsanya. MK Sports bahkan menuliskan bahwa semangat Megawati ini mengingatkan mereka pada mentalitas pemain Korea di masa kejayaan mereka. Megawati tidak menutupi kenyataan bahwa Thailand masih menjadi penghalang utama bagi timnas voli putri Indonesia untuk merebut emas di Asia Games. Negara tersebut memang menjadi langganan juara selama lebih dari 1 dekade. Lawan terberatnya masih Thailand, akui Megawati. Ia juga menyatakan kekagumannya pada prestasi timnas voli putra Indonesia yang berhasil meraih 3 kali medali emas berturut-turut di SEA Games. Menurutnya, pencapaian itu adalah motivasi besar untuk tim putri agar tidak tertinggal. Saya memang tidak punya rasa puas. Kalau bisa main sampai tua, saya akan terus main, tegas Megawati. Bagi MK Sports, Megawati bukan sekadar mantan pemain asing di Liga Korea. Ia adalah simbol semangat Asia Tenggara, representasi dari atlet yang berani bermimpi besar dan tidak takut menantang arus. Tidak banyak pemain dari kawasan Asia Tenggara yang berani secara terbuka menyebut impiannya untuk tampil di Eropa, dan Megawati kini membuka jalan itu. Jika Megawati sukses menembus Liga Voli Turki dan meraih medali emas bersama timnas Indonesia, maka ia tidak hanya menulis sejarah, tapi juga menciptakan standar baru bagi pemain Asia Tenggara. Pernyataan Megawati memang mengejutkan. Namun lebih dari itu, ia adalah gambaran dari kekuatan mimpi dan ambisi. Saat dunia menyaksikan langkah selanjutnya dalam karier sang bintang, satu hal pasti, Megawati Hangestri Pertiwi belum selesai. Ia baru saja memulai perjalanan barunya menuju Turki, menuju emas Asia Games, dan menuju takdir sebagai legenda voli Asia Tenggara.